Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Saihei sedang beberes barang-barangnya karena baru pindah apartemen. Diceritakan ia pergi dari rumah karena ingin hidup mandiri dan sedikit berselisih paham dengan orang tuanya perihal masa depan Saihei. Tidak lama kemudian datang seorang ibu-ibu yang tak lain adalah juragan apartemen tersebut. Ia ke sana untuk memberitahu tata tertib apartemen serta besaran uang sewa berikut tanggal bayarnya. Setelah itu scene berlanjut ke sebuah studio foto dan di sana terlihat seorang pria bernama Han Jae-ho sedang melakukan pemotretan dengan seorang model bernama Im Ji-ah. Di sini kita bisa melihat kalau Jae-ho ini diam-diam naksir dengan model tersebut. Namun sayangnya Ji-ah ternyata sudah memiliki kekasih yang bernama Seong Hyun. Terlihat Jae-ho kurang suka dengan hubungan kedua sejoli ini yang hari itu nampak bermesraan tanpa kenal tempat. Kecemburuan Jae-ho juga bukan semata-mata karena ia kalah saing dengan Seong Hun, melainkan karena Seong Hun ini ternyata seorang playboy yang hobi menyakiti hati tulus para wanita. Jae-ho sangat mengenal pribadi Seong Hun dikarenakan mereka ini ternyata adalah adik kakak. Ji-ah merupakan sosok wanita arogan yang mentang-mentang dekat dengan kakak adik si pemilik studio tersebut. Terlihat dari tingkah lakunya yang dalam memperlakukan make up artis di sana. Singkat cerita, kini scene beralih ke tempatnya si Saihei. Dia ini ternyata sedang mengerjakan novel dengan genre bercocok tanam. Namun sejatinya dia ini belum memiliki pengalaman sama sekali di dunia cangkul-mencangkul gua kenikmatan, apalagi variasi legitnya bercocok tanam. Makanya inspirasinya dalam menulis tidak berkembang karena kurang pengalaman yang membuat Saihei emosi sendiri. Sebagai gadis yang baru pindah, Saihei ini tentu belum sepenuhnya merasa nyaman. Perasaan kangen rumah, sunyi karena belum memiliki teman, serta ngidam nikmatnya nasi padang membuat Saihei jadi kacau sendiri. Perasaan yang tidak tenang itu membuat Saihei menjadi tidak bisa tidur. Sialnya, ia semakin terganggu aktivitas tetangga yang sedang adu goyangan yang tak lain adalah pasangan Ji-ah dan Seong Hyun tadi. Sebagai Jonas kesepian, Saihei hanya bisa emosi tidak jelas karena teriakan adu-aduah mereka. Dan rupanya Seong Hun ini kuat juga karena setelah ditunggu beberapa lama mereka tidak selesai-selesai yang membuat Saihei seakan-akan ingin memukul dinding pembatas kamar mereka. Saking kesalnya, Saihei sampai menulis pesan di secari kertas untuk Seong Hun. Pesan tersebut baru sempat dibaca Seong Hun saat ia pulang bekerja. Mendapat pesan seperti itu membuat Seong Hun merasa sangat malu, sekaligus merasa bersalah karena menyebabkan terganggunya kenyamanan tetangga. Karena itu, esok harinya Seong Hun memberikan sebuah bingkisan yang berisikan permen dan surat ucapan permintaan maaf yang membuat Saihei tersenyum manis. Tidak lama kemudian Seong Hun keluar dan kedua tetangga ini pun akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Seong Hun pun kaget mengetahui tetangganya seorang wanita cantik dan kembali meminta maaf secara langsung. Saat itu Saihei pun menerima permintaan maaf Seong Hun. Saihei akhirnya jadi malu sendiri karena sudah menulis surat tersebut. Ia pun bergegas masuk ke kamar dan Seong Hun sendiri sebenarnya juga terlihat malu hingga salah tingkah. Namun kejadian itu membuat inspirasi menulis Saihei seketika muncul dengan menjadikan tetangganya itu sebagai objek fantasi cerita novelnya. Sementara itu di studio foto, Jae-ho kembali merasa kesal karena Seong Hun terus berdiri di sana menunggu Ji-ah selesai sesi pemotretan. Seong Hun kemudian mengajak Jae-ho berbicara empat mata untuk mengatakan kalau jika Ji-ah ini adalah kekasihnya dan tahu jika sebenarnya Jae-ho curi-curi pandang pada cem-cemannya itu. Sebagai bentuk perasaannya, Seong Hun memperlihatkan anting yang akan diberikan pada Ji-ah yang membuat Jae-ho semakin emosi. Setelah berbicara dengan Jae-ho, Seong Hun pun menemui Ji-ah dan mengajaknya keluar untuk memberi kejutan berupa sepasang anting tadi. Dan hal itu membuat Ji-ah sangat senang bukan main. Sementara di tempat yang berbeda, Saihei mulai menulis kisah tetangganya. Novel yang membuat wanita manapun langsung gelisah, geli-geli basah membaca gambaran postur Seong Hun. Wajah rupawan, body six pack, serta batang singkong besar rada sengkok berisi akar yang rimbun. Fantasi itu ternyata justru membuat tensi Saihei sendiri menjadi naik hingga mengobok-obok lubang guanya sendiri. Saat sedang asyik membayangkan Seong Hun, kurir pesan antar makanan malah datang yang membuat Saihei sedikit kesal karena saat itu gua miliknya sudah hampir kecrit mau becek. Kebiasaan pesan ramen itu membuat Seong Hun khawatir dengan kesehatan sang tetangga. Karena itu esok harinya Seong Hun membuat sarapan yang lebih bergizi untuk Saihei.
Setelah mencicipi makanan buatan Seonghun, Sae pun memuji kalau Seonghun ini pintar memasak. Lalu Sae mulai bercerita jika ia tidak mempunyai pekerjaan tetap. Satu-satunya penghasilannya ialah dari menulis novel yang ia upload di internet. Di sini juga nampak Seonghun diam-diam mulai curi-curi pandang ke arah Sae. Ketika Sae sedang mencuci piring, Seonghun pun melihat tulisan Sae tanpa izin yang membuat ia marah. Namun Seonghun melihat kalau novel itu masih banyak kekurangan dan terlalu berlebihan alias kurang realistis dalam menceritakan kegiatan bercocok tanam. Karena itu, Seonghun pun langsung menarik Sae untuk memberinya teori singkat bercocok tanam. Namun Sae sudah terlalu banyak mendalami teori, makanya ia meminta Seonghun untuk langsung mengajarinya praktek agar lebih mudah dalam memahami pelajarannya. Tentunya kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Seonghun, dan tanpa basa-basi lagi mereka pun akhirnya bercocok tanam. Usai diajari ilmu cangkul-mencangkul di ladang becek, Sae pun mengucapkan terima kasih karena itu akan sangat berguna dalam menulis novelnya. Sesudah itu, Seonghun pun langsung mengajak Sae ke studionya karena ia melihat Sae ini memiliki potensi untuk menjadi model. Singkat cerita, Seonghun dan Sae akhirnya sampai di studio tersebut. Kedatangan Sae tentu saja membuat Ji-ah menjadi cemburu. Jae-ho sendiri sudah mengira kalau Sae ini gebetan baru Seonghun dan meminta ia untuk tidak macam-macam. Namun Seonghun menjelaskan bahwa hubungan mereka tidak seperti yang Jae-ho pikirkan. Sae sendiri kagum melihat studio foto itu untuk pertama kalinya, dan ia mulai bertanya sosok Jae-ho yang menurut Sae terlihat karismatik karena tidak semua orang ahli dalam menggunakan kamera. 카리스마 대박이다. Terlihat Ji-ah kembali menunjukkan sikap arogannya yang membuat Sae menjadi kesal. Lalu Seonghun kemudian menawarkan Sae untuk menjadi modelnya sehari. Meski bukan untuk kepentingan komersil, paling tidak foto itu nantinya bisa menjadi kenang-kenangan dan koleksi pribadinya. Seonghun pun kemudian meminta penata riasnya untuk mendandani Sae. Di tangan make up artis profesionalnya ini membuat aura cantik Sae semakin terpancar. Hal itu kembali membuat Ji-ah marah yang takut posisinya tergeser dan protes karena Sae memakai pakaian sang model tanpa izinnya. Meski Sae sudah bilang bila foto itu cuma untuk koleksi pribadinya, Ji-ah tetap marah dan mereka pun saling jambak-jambakan. Seonghun mencoba memisahkan mereka, namun Ji-ah masih tetap marah-marah tak terkendali. Lalu Sae akhirnya memperlihatkan aset berharganya untuk mengembalikan kemeja Ji-ah plus tonjokan combo spesialnya. Sae dan Seonghun pun memutuskan untuk pulang, dan sesampainya di parkiran apartemen, Seonghun lantas meminta maaf karena ia yang mengajak Sae untuk pergi ke sana. Dan Seonghun juga memuji kalau Sae jauh lebih cantik dari Ji-ah. Apalagi gunung kembar Sae jauh lebih mantap dari punya Ji-ah. Seonghun lalu memberi kecupan manis untuk menenangkan hati Sae. Sementara itu di studio, Jae-ho berusaha menghibur Ji-ah yang patah hati usai mendapat pukulan telak dari Sae. Tapi sang kekasih malah memilih pergi bersama dirinya. Jae-ho tak henti mencoba menenangkan Ji-ah. Perhatian dan belayan sang calon adik ipar ini membuat Ji-ah terlena dan berpaling memilih Jae-ho. Mendapatkan perhatian dari gadis yang ia suka, Jae-ho pun langsung mengajak Ji-ah beradu lidah. Tapi buru-buru berhenti karena mengingat ia adalah calon kakak iparnya. Ji-ah kemudian bertanya apakah Jae-ho menyukainya dan ingin cocol-mencocol bersama. Jae-ho tentu saja mengiyakan pertanyaan Ji-ah dan mereka akhirnya saling beradu goyangan. Usai adu-aduah bersama, mereka semakin mesra yang membuat si make up artis ini merasa jijik. Saat Seonghun sampai di sana, dia cuma bisa tertawa geli melihat kemesraan Jae-ho dengan goa bekas miliknya itu. Lanjut cerita, Sae mendapatkan telepon dari adiknya yang kembali marah karena Sae tidak pernah menghubungi ayah mereka sejak ia pindah. Sae lalu beralasan kalau ia selalu sibuk setiap ayahnya menelepon, padahal ayah mereka sangat khawatir dan rindu dengan Sae. Hal itu lantas membuat Sae bersedih dan meneteskan air mata. Sae kemudian menemui Seonghun karena ia lapar serta ingin bercerita. Ia curhat kepada Seonghun mengenai beban hidup yang harus ia pikul akhir-akhir ini. Melihat Sae yang meneteskan air mata, Seonghun pun langsung memeluknya dan membuat Sae menjadi tenang. Setelah kembali ke apartemennya, Sae malah kembali datang untuk membangunkan Seonghun dan ingin meminta bantuan menyelesaikan novel yang kali ini mengalami perubahan drastis alur ceritanya. Agar bisa mendapatkan inspirasi, Sae mengajak Seonghun pergi berkemah. Mereka akhirnya memilih di pinggiran danau untuk menghabiskan malam.
Dan Sae-hye kembali lanjut menulis novelnya. Dia mengucapkan terima kasih karena berkat bantuan Seong-hoon kini novelnya bisa selesai. Dan malam itu ditutup dengan bercocok tanam. Esok harinya mereka menghabiskan waktu keliling danau sambil merencanakan kelanjutan dari hubungan dua sejoli ini. Karena sepertinya si playboy Seong-hoon sudah menemukan hati yang akan menjadi muara tempat berhenti pertualangan dalam bercocok tanam. Dan di akhir cerita, Sae-hye berhasil menerbitkan novelnya dan si playboy Seong-hoon menemukan cintanya melalui sosok Sae-hye. Dan film ini pun selesai.